Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Semua sehat? Puji nama Tuhan. Kita jumpa kembali di dalam renungan singkat GPT Kristus Pengasih. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Hati kami terbuka untuk firman-Mu, berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Roh Kudus menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beriman adalah gaya hidup dari orang percaya ya. Tetapi seringkali tatkala persoalan dan tantangan itu datang di dalam kehidupan kita, iman tidak menjadi jawaban. Mengapa? Karena seringkali iman itu hanya diucapkan di bibir saja tanpa ada realisasi tindakan daripada iman itu sendiri yang menunjukkan bahwa kita beriman. Nah, sebetulnya manusiawi sekali jika persoalan dan tantangan itu datang dan kita tiba-tiba menjadi gentar, menjadi takut, menjadi bingung atau melakukan sikap-sikap yang lain. Tetapi yang penting adalah langkah apa berikutnya yang akan kita lakukan setelah itu. Nah Bapak Ibu Saudara, Matius 15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28 menceritakan tentang seorang ibu yang datang kepada Yesus. Dan pada waktu itu dia berseru kepada Yesus, dia katakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-murid meminta kepada Yesus agar Yesus menyuruh ibu itu pergi. Karena ibu itu mengikuti Yesus dan murid-muridnya dan sambil berteriak. Nah, mungkin merasa risih, menganggap ibu itu hanya merepotkan saja. Nah, Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Nah, sampai di sini Bapak Ibu Saudara, seandainya saya atau Anda yang jadi ibu ini, apa yang akan kita lakukan? Malu? Marah? Pulang mungkin? Tersinggung? Atau kita mau taat dan kita akan menuai berkat daripadanya. Nah, apa yang dilakukan oleh ibu ini Bapak Ibu Saudara? Dia berkata kepada Yesus, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, sebuah tindakan atau realisasi iman yang nyata yang dilakukan ibu ini. Ibu ini tidak peduli aral melintang, respon yang menyakitkan tidak menyurutkan imannya kepada Yesus. Dia fokus kepada masalahnya, anaknya kerasukan setan dan sangat menderita, dan Yesus bisa menolong anaknya. Dia yakin sekali Yesus itu berkuasa menyembuhkan anaknya. Murid-murid menolak pun dia percaya bahwa Yesus itu penuh belas kasihan dan mau menolong anaknya. Nah, bahkan ketika menanggapi perkataan Yesus seolah bagian terkecil sekalipun remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, bagian terkecil dari berkatnya Tuhan, itu sudah menjadi mujizat buat dia yang bisa membuat anaknya sembuh. Dan tindakan imannya membuahkan hasil, yaitu kesembuhan anaknya. Nah, puji nama Tuhan, seandainya Bapak Ibu Saudara hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, bagaimana sikap kita? Nah, seandainya pula jika ibu ini marah dan dia pulang, mujizat pasti tidak akan terjadi. Iman tidak akan melahirkan mujizat jika hanya diucapkan di bibir saja tanpa ada realisasi atau tindakan nyata daripada iman itu sendiri. Nah, masa-masa sulit, masa-masa harus melewati lembah kekelaman, terkadang harus beriman dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tidak jemu-jemu, hidup menyenangkan Tuhan dan mendekat kepada Tuhan, menyembah kepada Dia, tersungkur di hadapan Tuhan, merendahkan diri, tidak merisaukan rintangan yang ada, bahkan kesibukan dan kemalasan dilawan. Sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan sampai Tuhan berkata, "Besar imanmu, jadilah seperti yang engkau kehendaki."
Ketika iman diperhadapkan kepada tantangan, jangan menjadi lemah dan berputus asa. Tetapi mari kita lakukan tindakan iman. Tetap percaya kepada Tuhan, mendekat kepadanya dan menyembah Dia, sumber pertolongan kita yang tidak pernah kering. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang sanggup melakukan segala perkara, dan Engkau tidak pernah gagal menolong kami Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan untuk menolong kehidupan kami. Kami percaya ya Bapa, firman-Mu pagi hari ini Tuhan menggugah iman kami, supaya kami memiliki iman yang disertai dengan tindakan iman, bukan hanya iman yang kosong atau iman sekedar dikucapkan di bibir saja. Roh Kudus menolong menguatkan kami semuanya, supaya di masa-masa, di keadaan apapun kami tetap memiliki iman yang disertai dengan tindakan iman, sehingga Tuhan, kami boleh menuai mujizat, kami boleh menuai kebaikan-kebaikan, kami boleh menuai berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau menyertai kami dan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.